Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Yuda Kumoro. Saya adalah guru BK di SMKN 3 Budokan Sidoarjo. Pada pagi hari ini saya akan melakukan teknik hipno EFST untuk mengatasi rasa takut mati karena serangan jantung yang selalu terjadi di bulan Ramadan. Yang pertama-tama saya lakukan yaitu tahap mengidentifikasi masalah. Bulan Ramadan adalah titik balik dalam kehidupan saya di awal umur 40-an. Kenapa? Karena saya menderita sebuah penyakit yang disebut oleh dokter sebagai hipertiroid selama bertahun-tahun. Ini gejalanya adalah leher ini bagian sebelah kanan membengkak, lalu metabolisme tubuh bekerja dengan sangat cepat sehingga mudah berkeringat, mudah juga BAB, dan paling parah adalah jantung berdebar dengan sangat cepat dengan irama yang tidak menentu, sehingga ngos-ngosan terasa ketika naik tangga itu ngos-ngosan. Untuk dipakai tidur saja tetap seperti orang habis melakukan lari maraton, capek. Jadi tidur itu bukan malah seger tapi malah capek. Saya mengkonsumsi obat namanya Tirosol, dan untuk jantungnya propanolol ya. Dan inilah inti cerita dari permasalahan ini, yaitu sebelumnya saya mengalami serangan jantung yang pertama sebelum bulan Ramadan itu. Lalu yang kedua, serangan jantung yang kedua pada saat bulan Ramadan. Saat saya mau melakukan qiyamul lail, tiba-tiba dada saya sesak, detak jantung saya tidak beraturan, maka saya mengurungkan niat saya untuk melakukan sholat tarawih karena saya akan mencari obat yang kebetulan sudah habis, mencari di apotek-apotek terdekat. Setelah saya mendapat obat itu, langsung saya minum, dan alhamdulillah gejalanya berkurang. Saya kembali ke masjid, namun teman saya menyarankan agar saya beristirahat saja, tidak ikut qiyamul lail. Beberapa hari berikutnya sampailah saya di penghujung Ramadan, yaitu 10 hari terakhir, di mana saya sudah merasa sehat dan tidak menunjukkan gejala apapun. Saya mengikuti 10 hari terakhir itu dengan itikaf. Saya menginap di masjid selama 10 hari. Karena juga ditanggung ya, untuk sahur, buka puasa, semua ditanggung. Sholat tarawih di situ juga. Ya, alhamdulillah sampailah saya di akhir Ramadan di malam 1 Syawal. Saya sudah menuntaskan semuanya. Saya senang sekali ya. Dan itu adalah tahun ke-24 saya ikut berpuasa memeluk agama Islam. Akhirnya di pagi hari setelah sholat subuh, saya akan berangkat sholat Idul Fitri di lapangan. Dan ketika saya sudah sampai di lapangan, tiba-tiba dada saya sakit, jantung saya berdebar dengan cepat dan tidak beraturan. Maka inilah pertama kali saya membatalkan sholat Idul Fitri saya. Saya melewati orang-orang di belakang saya, sebenarnya saya malu ya. Lalu saya pergi mencari obat di pagi hari Idul Fitri, mengelilingi kota. Alhamdulillah saya mendapatkan apotek yang masih buka, dan saya bisa mendapatkan obat di situ ya. Tapi setelah saya minum obat itu, perasaan sesak dan sakit jantung saya masih terasa. Dan ternyata di sebelah apotek itu ada masjid kecil di tengah kota, di tengah-tengah gang ada kampung itu. Saya masih bisa mengikuti ya, meskipun harus berdesakan di pinggir jalan.
Dan setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, saya pulang dengan perasaan masih tidak enak dada saya, jantung saya juga masih berdebar. Lalu saya istirahat di kamar di dalam rumah. Obat yang saya minum serasa tidak mempan, sehingga saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit, ke UGD, langsung menuju UGD. Dan itulah titik balik kehidupan saya, di mana hari raya untuk pertama kali saya menginap di rumah sakit selama 10 hari. Saya harus makan obat, memakai selang infus. Bukannya saya harusnya memakan jajanan lebaran, memakai pakaian baru, liburan luar kota, tapi saya menghabiskan liburan hari raya saya di rumah sakit. Selang 10 hari kemudian saya dinyatakan sembuh dan boleh pulang. Lalu saya mencoba untuk memulihkan diri saya, minum obat teratur, menjaga kesehatan, istirahat juga. Dan setelah itu saya cek kesehatan saya untuk kontrol, dan alhamdulillah dinyatakan saya normal, sehat. Riwayat saya normal, jantung saya normal, gula normal, kolesterol normal, semuanya. Hingga detik hari ini semuanya sehat, normal. Saya tidak menunjukkan gejala apapun untuk kambuh. Namun permasalahannya adalah pagi ini sudah menuju sahur hari pertama bulan puasa di 1 Ramadan. Saya mengalami rasa takut yang luar biasa, bayangan masa lalu saya, di mana saya mendapatkan serangan jantung sampai ketiga kalinya. Yang pertama sebelum puasa, kedua saat puasa, dan ketiga hari raya. Dan saya tidak ingin terjadi dapat serangan jantung lagi. Itulah perasaan takut saya. Apalagi sekarang di masa-masa PSBB, di saat corona sedang mewabah, jelas itu membayangi ketakutan akan data dan fakta banyaknya kematian, namun lebih menghantui penyakit tiroid saya, penyakit jantung saya. Lalu saya menyelidiki keadaan bawah sadar saya dan menyatakan untuk berubah. Yang pertama, perasaan saya semenjak adanya corona, waktu mendekati Ramadan, saya mengalami rasa takut kematian yang luar biasa. Saya tetap berdoa, menjalankan ibadah di rumah, namun ya bayangan rasa takut akan penyakit itu, penyakit jantung itu tetap menghantui. Jika saya terus-terusan menahan rasa takut ini, maka yang pertama saya bisa stres sendiri. Saya malas kerja dari rumah, karena buat apa kerja, toh sebentar lagi ya, saya tidak ada, pikirannya seperti itu. Dan ketika saya tidak mensyukuri kehidupan ini, anak istri jadi ikut tidak bahagia, dan saya tidak produktif, tidak menulis, tidak membuat puisi atau apapun itu yang saya lakukan sebelumnya. Saya harus bisa menerima keadaan ini dan berusaha melakukan apapun yang bisa saya lakukan, seperti menjaga makanan, istirahat yang cukup, dan minum obat teratur. Jika saya bisa keluar dari permasalahan ini, rasa takut ini, saya bisa memiliki manfaat. Yang pertama, saya semakin sehat karena imun tubuh menjadi naik karena pengelolaan stres yang cukup baik. Yang kedua, laporan kerja work from home bisa saya susun terlaksana dengan baik. Saya juga bisa mensyukuri kehidupan yang masih diberikan kepada saya, hingga anak istri saya juga ikut bahagia dan lebih produktif, berguna untuk orang lain, membantu orang lain. Maka saya lakukan yang pertama, menata ulang jalur energi tubuh, mengetuk kedua titik ya, ke 27 bersamaan,
menarik nafas panjang lewat hidung, mengembuskan lewat mulut, melakukan sebanyak 5 kali. Seperti ini, sebelah kiri dulu. Sebelah kanan, boleh kiri atau kanan dulu, terserah. Lima kali ketukan. Mohon maaf tidak terlihat sampai bawah. Lalu istirahat selama 5-10 detik sambil tetap mengatur nafas. Saya memeriksa perasaan ketakutan saya. Ada penurunan rasa takut menjadi lebih rendah, mulai berkurang sekitar 6 lah dari skala 10. Lalu tahap 2, saya melakukan titik sakit dan kalimat penegasan. Inilah kata-kata yang saya ucapkan. Saya berkata, meskipun aku merasakan takut akan kematian karena serangan jantung yang selalu terjadi di bulan puasa Ramadan, tapi aku tulus menerima dan menghargai diriku seutuhnya. Dengan kesadaran penuh, aku putuskan dengan yakin, mantap, sekaranglah waktunya dan aman bagiku untuk dengan tulus dan ikhlas melepaskan secara permanen semua perasaan takut yang aku rasakan saat ini. Beserta semua perasaan tidak nyaman atau tidak menyenangkan apapun itu yang muncul pada kejadian awal, kejadian lanjutan, kejadian tersembunyi, atau yang aku sudah lupa sekalipun, yang menjadi penyebab atau akar masalah dari semua perasaan takut yang aku rasakan sekarang, aku lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup yang sungguh berharga. Selanjutnya aku menarik nafas panjang 3 kali. Saya niatkan untuk merasa lega dan nyaman. Saat menembuskan nafas, saya izinkan agar sisa perasaan ikut keluar. Setelah itu saya istirahat 5-10 detik memeriksa perasaan. Apakah ada penurunan intensitas perasaan? Hasilnya, semua rasa takut sudah habis sama sekali. Alhamdulillah, saya tidak perlu mengulangi lagi. Lalu saya masuk ke tahap 3, urutan prosedur gamut. Urutan mengetuk titik urutan, mengetuk tiap titik dengan menarik nafas panjang lewat hidung, kemudian menghembuskan lewat mulut, sambil meniatkan, mengikhlaskan, melepas semua emosi, tanpa perlu mengucapkan kalimat apapun. Dilakukan selama 1 kali tarikan nafas, hembusan nafas untuk masing-masing titik. Begini cara saya lakukan, menutup mata dengan keras, ngotot dari sudut kanan bawah, kiri bawah, mutar pandangan searah jarum jam, kebalikannya, lalu memandang lurus ke depan, bergema lagu yang berbeda selama 3 detik. Ucapkan dengan cepat dan keras. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Memandang lurus ke depan dan mengulang lagu itu lagi selama 3 detik. Ulangi mengetuk titik urutan, mati nafas sebagaimana titik urutan pertama, ya.
Allah bagian bawah tidak terlihat. Kanan. Masuk pada tahap 4 sentuhan terakhir. Tapi ini saya gunakan bila sentuh emosi masih tersisa 0,1 sampai 2 ya. Itu wajah menatap terus ke depan, tidak bergerak. Untuk titik kamu terus menerus. Hitung 1. Tatapan mata ke arah lantai. 2. Tatapan mata mulai naik. 3. Tatapan mata semakin naik. Terus ke depan, menghitung 4. Atau semakin naik lagi. 5. Tatapan mata terus sangat ke atas. 7. Begitu 6. Atau 7 ke langit-langit. Nah, saya masih merasakan ada emosi, maka proses ini saya ulangi 5-6 kali untuk memastikan bahwa emosi telah turun hingga ke skala 0. Bila telah turun ke angka 0, maka saya telah terbebas dari emosi yang sebelumnya saya mengganggu. Rasa takut kematian karena sangat jatuh di tiap bulan Ramadan. Untuk sementara itulah praktik yang telah saya lakukan. Ini FST, HipnoEFT untuk mengurangi rasa takut mati karena serangan jantung di tiap bulan Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.